warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yuli Kurniansyah dengan NIM 23650012. Oke, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dalam PPT yang kelima, di mana PPT kelima ini adalah dengan judulnya yaitu Project Time Management dalam mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Eri Muscar Hasiri, Sarjana Komputer, Magister Komputer. Oke, langsung saja pada penjelasan review PPT-nya. Oke, di sini saya akan menjelaskan review PPT dengan judul Project Time Management dalam mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Oke, yang pertama ada pentingnya jadwal proyek. Nah, untuk menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka pada sebuah proyek, waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Masalah jadwal adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, di mana khususnya selama pertengahan kedua proyek. Kemudian poin gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal. Yang pertama, satu dimensi dari tipe indikator Myers-Briggs berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batasan waktu. Kemudian, sebagian orang memilih untuk mengikuti jadwal dan memenuhi tenggat waktu, sementara yang lainnya tidak. GVSP. Kemudian, perbedaan budaya yang mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Dan lanjut ke poin media snapshot, di mana berbeda dengan Olimpiade musim dingin pada tahun 2002, perencanaan dan penjadwalan sangat berbeda untuk Olimpiade musim panas 2004 yang diselenggarakan di Athena, Yunani, di mana banyak artikel yang ditulis sebelum upacara pembukaan memprediksi bahwa fasilitas tidak akan siap pada waktunya. Nah, banyak orang sangat terkejut dengan upacara pembukaan yang menakjubkan, bangunan baru yang indah, keamanan dan sistem transportasi di Athena sangat luar biasa, di mana orang-orang Yunani bahkan membuat senang para kritikus dengan berpura-pura para pekerja konstruksi masih bekerja pada saat upacara dimulai. Kemudian manajemen waktu, di mana perencanaan pengelolaan jadwal. Dia akan menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian jadwal proyek. Kemudian dia akan mendefinisikan kegiatan. Nah, untuk itu dia akan mengidentifikasi kegiatan khusus bahwa anggota tim proyek dan stakeholder harus melakukan untuk menghasilkan deliverable project. Kemudian aktivitas sequencing, di mana dia akan mengidentifikasi dan mendokumentasi hubungan antara kegiatan proyek. Kemudian ada estimasi sumber daya. Dia akan memperkirakan berapa banyak sumber daya tim proyek sebaiknya digunakan untuk melakukan kegiatan proyek. Kemudian memperkirakan jangka waktu kegiatan. Nah, di sini dia akan memperkirakan jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan. Kemudian, poin selanjutnya membangun jadwal, yaitu menganalisis urutan kegiatan, estimasi sumber daya, dan perkiraan durasi kegiatan untuk membuat jadwal proyek. Kemudian yang terakhir yaitu mengontrol jadwal, di mana dia akan mengendalikan dan mengelola perubahan jadwal proyek. Nah, di sini ada poin ringkasan manajemen waktu proyek. Kita bisa lihat di sini ada planning, proses, output, dan monitoring and controlling, dan project start, kemudian project finish. Kita bisa dilihat di sini ringkasan manajemen waktu proyeknya. Oke, mungkin itu. Selanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada planning schedule management, di mana tim proyek menggunakan pertimbangan ahli, teknik analisis, dan rapat untuk mengembangkan rencana pengelolaan jadwal, di mana sebuah rencana pengelolaan jadwal meliputi yang pertama pengembangan model jadwal proyek, metodologi penjadwalan, tingkat akurasi dan satuan ukuran,
ambang batas kendali, aturan pengukuran kinerja, format pelaporan, dan deskripsi proses. Kemudian lanjut pada definisi aktivitas. Nah, suatu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja yang biasanya ditemukan pada WBS yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Di mana juga definisi aktivitas melibatkan pembuatan WBS yang lebih rinci beserta penjelasannya untuk memahami semua pekerjaan. Oke, lanjut pada poin daftar aktivitas dan atribut, di mana activity list berupa tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan pada jadwal proyek. Yang pertama, nama aktivitas, nomor atau identifier kegiatan, deskripsi singkat aktivitas. Kemudian atribut aktivitas akan memberikan informasi lebih lanjut seperti pendahuluannya, penerus, hubungan logis, kebutuhan sumber daya, kendala, tanggal, dan asumsi yang berkaitan dengan kegiatan. Kemudian lanjut ke poin milestones, di mana milestones adalah peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi. Nah, milestone ini sering membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan untuk menyelesaikan milestone, di mana milestone juga merupakan alat yang berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan memantau kemajuan. Kemudian ada poin sequencing activities, di mana dia akan mengkaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi, di mana sebuah ketergantungan atau hubungan adalah urutan kegiatan proyek atau tugas yang kita harus menentukan dependensi untuk menggunakan analisis jalur kritis. Kemudian lanjut ke poin 3 tipe dependencies, di mana yang pertama mandatory dependencies, kemudian discretionary dependencies, dan external dependencies, di mana pertama mandatory dependencies yaitu melekat pada sifat dari pekerjaan yang dilakukan pada proyek. Kemudian poin kedua discretionary dependencies, yang dimana dia akan mendefinisikan oleh tim proyek, dimana kadang-kadang disebut sebagai soft logic dan harus digunakan dengan hati-hati. Kemudian poin ketiga yaitu ada external dependencies, dimana ini dia akan melibatkan hubungan antara kegiatan proyek dan kegiatan non-proyek. Lanjut pada poin network diagrams. Nah, network diagrams adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing, di mana network diagrams adalah tampilan skematis dari relasi logis antara atau urutan aktivitas proyek. Lanjut di sini ada gambar network diagram proyek X. Kita bisa lihat di sini dengan notes-nya, yaitu assumes all duration are in day. A means activity a has a duration of a 1 day. Lanjut. Poin berikutnya itu ada arrow diagramming method atau ADM, di mana seringkali disebut sebagai activity on arrow atau AOA network diagrams. Kemudian aktivitas digambarkan dengan panah. Kemudian nodes atau lingkaran adalah awal dan titik akhir dari aktivitas. Dia hanya dapat menampilkan dependensi finish to start. Dan lanjut pada poin proses membuat diagram AOA, di mana cari semua kegiatan yang dimulai pada node 1. Kemudian menggambarkan diagram network. Kemudian lanjut menggambar network diagram proyek sampai semua aktivitas pada diagram yang memiliki dependensi. Oke, lanjut pada poin selanjutnya ada precedence diagramming method atau PDM, di mana ini adalah aktivitas digambarkan dengan kotak.
panah menggambarkan relasi antar aktivitas, lebih populer daripada metode ADM dan digunakan pada perangkat lunak manajemen proyek, serta lebih baik dalam menampilkan berbagai jenis dependensi. Dan lanjut pada poin task dependency types. Di sini ada gambarnya dengan judul task dependencies. Kita bisa lihat di sini ada poin task dependency, kemudian example dan description. Oke, lanjut lagi ke slide berikutnya. Itu ada poin contoh PDM network diagrams. Di sini kita bisa lihat contoh PDM network diagramsnya. Oke, lanjut lagi pada poin estimasi resources kegiatan, di mana sebelum memperkirakan durasi kegiatan, kita harus memiliki gagasan yang bagus tentang jumlah dan jenis sumber daya yang akan ditugaskan untuk setiap kegiatan, di mana ada sumber daya manusia, peralatan, dan material. Kemudian selanjutnya mempertimbangkan isu-isu penting dalam mengestimasi sumber daya, seperti bagaimana sulitnya akan melakukan kegiatan tertentu pada proyek ini, pengalaman organisasi dalam melakukan kegiatan serupa, apakah sumber daya yang diperlukan tersedia. Kemudian sebuah resource breakdown struktur adalah struktur hierarkis yang mengidentifikasi sumber daya proyek berdasarkan kategori dan jenisnya. Lanjut pada poin estimasi durasi kegiatan. Pertama ada durasi termasuk jumlah aktual waktu bekerja pada kegiatan yang ditambah waktu telah berlalu. Kemudian effort. Effort adalah jumlah hari kerja atau jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Nah, effort ini setiap durasi pekerjaan biasanya tidak sama. Kemudian pekerjaan harus membantu membuat estimasi dan seorang ahli harus mengkajinya. Lanjut pada poin estimasi 3 point, yaitu estimasi yang mencakup kemungkinan besar dan perkiraan pesimis serta perkiraan optimis, seperti 3 minggu untuk optimis, 4 minggu untuk yang paling mungkin, dan 5 minggu untuk estimasi pesimis. Kemudian 3 point estimate juga diperlukan untuk PRT dan simulasi Monte Carlo. Lanjut pada poin membuat penjadwalan. Nah, di sini dia menggunakan hasil dari proses manajemen waktu lain untuk menentukan tanggal awal dan akhir proyek. Kemudian tujuan utamanya yaitu untuk membuat jadwal proyek yang realistis dan yang menyediakan bahan untuk pemantauan kemajuan proyek berdasarkan dimensi waktu proyek. Kemudian tools dan teknik penting diantaranya yaitu ada Gantt chart, analisis critical path, kemudian penjadwalan critical chain, dan analisis PERT. Oke, lanjut ke poin selanjutnya, itu ada Gantt charts, di mana Gantt charts ini akan menyediakan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan daftar kegiatan proyek yang berhubungan dengan tanggal dimulai dan selesainya dalam format kalender. Nah, dia memiliki simbol diantaranya diamond hitam, yaitu sebuah milestones, kemudian batang hitam tebal yaitu ringkasan task, kemudian batang tipis horizontal yaitu durasi setiap task, dan panah itu dependencies between tasks. Oke, di sini ada point Gantt chart for project X. Di sini kita bisa lihat pada project X-nya. Oke, lanjut lagi pada poin selanjutnya, yaitu Gantt chart project peluncuran software. Di sini kita bisa lihat project peluncuran softwarenya. Oke, lanjut lagi pada poin menambahkan milestones pada Gantt chart. Nah, di mana milestones dia akan menekankan peristiwa penting atau presentasi pada proyek. Secara normal membuat milestones dengan cara memasukkan task durasi 0 atau kita dapat menandai setiap task sebagai tonggak. Kemudian ada smart kriteria. Yang pertama milestones haro, yaitu poinnya ada spesifik, measurable, kemudian assignable, realistic, dan time framed.
Di sini ada contoh tracking Gantt chart. Di sini contohnya kita bisa lihat sendiri. Nah, untuk task namanya meliputi contract awarded, itu pertama main task 1 dan main task 2. Untuk main task 1 ada subtext 1.1, kemudian subtext 1.2, subtext 1.3, kemudian deliverable 1. Begitupun pada main text 2-nya, kemudian main text 3-nya tidak ada poinnya. Kemudian pada nomor 12 ada project review 1, project review 2 untuk nomor 13, kemudian nomor 14 yaitu final report and presentation. Oke, itulah penjelasan mengenai review PPT dengan judul Project Time Management dalam mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Mungkin ada salah kata dan pengucapan tidak sesuai, saya mohon maaf. Saya akhiri video ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.